Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik tadi. Alhamdulillah Pak Fajar. Anak-anak di kelas bagaimana kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah anak-anak sehat semua. Tapi akhir-akhir ini ada sedikit permasalahan Pak Tuh. Alhamdulillah Pak Fajar. Ada sedikit masalah ya? Makanya dari kemarin jenengan kirim WA ke saya ingin bertemu dan ingin berbicara. Saat ini Pak Fajar mungkin bisa bercerita tentang permasalahannya Pak Fajar. Begini Pak Dwi, ini terkait dengan anak-anak kelas 5 di sekolah saya ya. Di awal saya menjadi wali kelas 5 dulu waktu MPLS. Sebenarnya saya sudah memberikan motivasi semangat belajar kepada anak. Kemudian selain itu saya juga menyampaikan bahwa saya adalah pengganti orang tua di sekolah. Siap. Oleh karena itu Pak, namun akhir-akhir ini ada sedikit permasalahan dengan anak didik saya Pak Dwi. Oleh karena itu saya akan sharing dengan Pak Dwi tentang masalah menurunnya motivasi belajar siswa saya yang mungkin dikarenakan cara mengajar saya yang masih monoton, yang lebih cenderung user sentris, masih menggunakan metode ceramah Pak Dwi. Nggih. Begitu nggih Pak Fajar nggih. Jadi Pak Fajar di awal kelas 5 sudah memotivasi muridnya, tetapi di akhir-akhir ini motivasi belajar mereka menurun. Begitu nggih Pak Fajar nggih? Iya, betul. Oleh karena itu, Pak Fajar kemarin menghubungi saya untuk menyampaikan permasalahan ini. Oke Pak Fajar, kira-kira tujuan dari obrolan ini apa Pak Fajar? Iya betul Pak, terima kasih Pak Dwi yang telah meluangkan waktunya ya. Tujuan saya untuk ngobrol dan sharing dari permasalahan ini, saya ingin mencari cara dan menemukan solusi bagaimana agar motivasi belajar murid saya ini meningkat, begitu Pak. Oke. Berarti Pak Fajar ingin dapat cara atau solusi ya, bagaimana agar motivasi belajar murid Pak Fajar meningkat. Oke, mungkin sejauh ini kira-kira kendala apa Pak Fajar yang panjenengan alami, yang Pak Fajar merasa bahwa motivasi belajar murid panjenengan itu menurun. Kira-kira apa kendalanya Pak Fajar? Jadi begini Pak Dwi, kira-kira menurut saya kendala terbesar yang saya alami sehingga motivasi belajar murid saya ini menurun adalah cara mengajar saya. Cara mengajar saya masih monoton, masih menggunakan metode ceramah atau teacher centris. Kemudian sehingga mereka mungkin merasa bosan, jenuh dan kurang tantangan dan kurang berkolaborasi seperti sekarang ini. Oh, jadi itu kendalanya Pak Fajar ya? Jadi cara mengajar yang monoton, masih menggunakan ceramah atau teacher sentris tadi ya Pak Fajar ya? Sehingga mereka merasa bosan, jenuh, kurang tantangan dan mungkin juga kurang berkolaborasi itu Pak Fajar ya. Setelah mengetahui kendala tersebut, kira-kira harapan Pak Fajar apa kepada anak didiknya Pak Fajar? Harapan saya anak-anak kembali lagi memiliki motivasi belajar yang meningkat sehingga terwujud pembelajaran yang asik dan menyenangkan sesuai kebutuhan belajar mereka. Itu harapan saya Pak Dwi. Betul sekali Pak Fajar. Harapan yang Pak Fajar miliki motivasinya yaitu yang ingin meningkat ya, sehingga terwujud pembelajaran yang asik dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejauh ini kira-kira dalam waktu pembelajaran yang sudah berjalan sekitar 4 bulan lah, sekitar 4 bulanan ya Pak Fajar ya, yang Pak Fajar telah lakukan. Kemudian Pak Fajar rasakan apabila ada skala 1 sampai 10, kira-kira nilai skala berapa yang Pak Fajar dan murid
muridnya yang bisa rasakan dari skala atau level berapa Pak Fajar? Dari angka 1 sampai 10. Oke, Pak Dwi, kira-kira saya menilai diri saya sendiri saja ya Pak Dwi, karena untuk menilai anak juga kan berbeda. Kalau Oke, siap. saya bisa menilai diri saya sendiri dari skala 1 sampai 10, mungkin posisi saya itu berada di 6 Pak Dwi. Kenapa saya masih menilai di posisi 6? Itu karena saya belum optimal untuk menuntun murid untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Saya juga belum konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan begitu. Oke, sekarang saya setelah mendengar Pak Fajar tadi, kira-kira dari pembelajar yang belum optimal untuk menuntun murid-murid untuk meningkatkan motivasi belajarnya dan juga belum konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan tadi, Pak Fajar menilai diri sendiri ya masih dalam angka 6. Kira-kira menurut Pak Fajar ini level berapa Pak Fajar yang mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar mereka? Mungkin ada nilai rentang antara 8 atau 9 untuk meningkatkan motivasi belajar anak didiknya Pak Fajar. Kira-kira ingin berada di level berapa ini Pak Fajar? Iya, kalau menurut saya ini masih jauh dikatakan sempurna Pak ya. Untuk karakter kira-kira yang menurut saya, yang saya nilai ini, yang saya inginkan itu berkisar antara 8 dan 9. Tapi insya Allah lah itu 9 lah Pak Dwi. Oke, 9 ya Pak Fajar ya. Ini level yang menurut Pak Fajar itu ingin dicapai, terutama untuk motivasi belajar mereka. Kira-kira apa Pak Fajar yang bisa lakukan kira-kira Pak Fajar untuk mencapai nilai atau level skala 9 yang Pak Fajar inginkan atau capai? Adakah yang bisa dilakukan untuk mencapai level 9 itu? Ya sepertinya yang bisa saya lakukan itu adalah terus berusaha membimbing ya Pak Cuy. Kemudian merubah cara pembelajaran yang semula monoton saja seperti itu. Kemudian kalau bisa disebutkan sebagai teacher centris, pusat pada guru, itu menjadi pembelajaran yang lebih mengasihkan dan menyenangkan. Mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang lebih berpusat pada murid serta berkolaborasi dengan wali murid. Karena saya merasa berkolaborasi dengan wali murid ini sangat penting bagi. Karena ketika saya membimbing anak-anak di sekolah, tapi wali murid tidak dilibatkan, itu sama saja tidak ada gunanya. Karena apa? Dari waktu 24 jam yang ada, itu mereka berada di sekolah hanya kisaran 5 sampai 6 jam. Itu selebihnya itu kurang lebih 17 sampai 18 jam mereka itu berada di rumah. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali murid untuk mengawasi perilaku belajar murid selama di rumah begitu. Oke Pak Fajar, dari rencana yang ingin Pak Fajar lakukan, terus berusaha membimbing ya Pak Fajar, merubah cara pembelajaran yang semula monoton teacher centris menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berkolaborasi juga dengan wali murid juga tentunya Pak Fajar. Itu yang saya tangkap dari Pak Fajar tadi. Kira-kira rencana mana yang dalam waktu dekat Pak Fajar lakukan kira-kira Pak Fajar? Kalau dari rencana tadi yang sudah saya sebutkan seperti cara pembelajaran yang semula monoton, teacher centris, kemudian menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berkolaborasi dengan wali murid. Kalau Pak Dwi tadi bertanya tentang rencana dalam waktu dekat, yang ingin saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang semula monoton tadi menjadi pembelajaran yang menyenangkan dengan itu tadi Pak, pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke, berarti dalam waktu dekat Pak Fajar akan melakukan pembelajaran yang semulanya monoton teacher centris menjadi pembelajaran yang
lebih mengasihkan dengan yang berdiferensiasi itu ya Pak Fajar ya. Menurut Iya. Pak Fajar ini ya, menurut Pak Fajar kapan ini dilaksanakan atau mulai dilakukan lah? Besok kah? Atau mungkin lusa? Atau minggu depan? Atau mungkin bulan depan Pak Fajar? Ya, kalau menurut saya Pak, lebih cepat lebih baik waktu itu ya. Saya akan Nggih, nggih, mencoba, nggih. akan menerapkan setelah kita berbincang-bincang ini Pak Dwi ya. Ini akan saya Nggih, coba nggih. insya Allah mulai besok saya akan melakukan konsistensi pembelajaran yang semula monoton, teacher centric, itu menjadi pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, baiklah Pak Fajar. Kalau begitu, jadi hanya butuh konsistensi dalam diri sendiri begitu nggih Pak Fajar nggih? Hanya butuh konsistensi Iya. saja untuk melakukan rencana yang sudah disampaikan. Oke, tadi rencana sudah, harapannya juga sudah, identifikasi masalah juga sudah. Oh iya, Pak Fajar kira-kira siapa dan apa yang membuat Pak Fajar nanti menjadi komitmen dengan apa yang sudah Bapak rencanakan atau yang Bapak konsistensikan supaya komitmen itu nanti berjalan menjadi sesuai rencana Pak Fajar. Kira-kira menjadi pengawas atau kontrolnya itu kira-kira siapa Pak Fajar? Ya Pak Dwi, menurut saya yang membantu saya nanti untuk menjaga komitmen itu sudah pastinya seluruh warga kelas dan rekan sejawat tentunya, karena ini permasalahan ini di kelas Pak Dwi ya. Saya sendiri, Oke, siap. saya dan peserta didik saya akan komitmen dengan rencana yang sudah saya rencanakan begitu. Dari harapan-harapan yang saya rencanakan tadi akan saya sampaikan kepada anak-anak didik saya. Untuk itu kita semua komitmen agar semua bisa terlaksana seperti yang saya harapkan. Dan kalau pertanyaannya apa yang membantu saya melakukan itu, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya melakukan pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan, baik dari diri saya sendiri, rekan sejawat, maupun dari murid saya. Hal ini mungkin akan membutuhkan waktu dan proses untuk tidak cepat waktu ya. Dengan kata lain, Oke, berjalan betul. setapak demi setapak gitu. Betul Pak Fajar, dari yang jenengan tadi ungkapkan tadi tentunya yang menjadi kontrol atau pengawas tentunya tidak lain adalah diri sendiri juga dulu ya Pak Fajar ya. Dimulai dari diri sendiri, Iya. terus kemudian peserta didik atau warga kelas, juga kemudian rekan sejawat juga akan istilahnya menjadi peran penting juga, dengan harapan Pak Fajar melakukan pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Itu Pak Fajar ya. Bisa diibaratkan perjalanan Pak Fajar itu seperti ribuan kilo, semula bermula atau dari jalan selangkah demi selangkah. Ngoten nggih Pak Fajar nggih? Betul. Nah, betul Pak. Karena hal ini tentu membutuhkan sebuah usaha yang luar biasa juga ya Pak Dwi ya. Jadi butuh pembiasaan dan lain sebagainya begitu. Betul. Namanya juga kita berusaha berikhtiar ya Pak Fajar. Dan setelah itu tinggal kita tawakal, kita serahkan kepada Allah aja Pak Fajar. Oke Pak Fajar, tadi sudah menyampaikan tentang permasalahan apa, kendalanya juga sudah. Kemudian harapan Pak Fajar juga sudah. Bahkan rencana yang akan dilakukan juga sudah disampaikan kepada saya Pak Fajar. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Fajar setelah kita ngobrol hari ini Pak Fajar? Ya alhamdulillah Pak Dwi ya, perasaan saya sudah setelah ketemu dan ngobrol dengan Pak Dwi, saya merasa lega, bahagia, juga bisa bertukar pikiran, dan saya bisa menemukan solusi. Jadi kalau mempunyai masalah sendiri kayaknya tidak akan menemukan teman curhat. Kayaknya kayak gimana gitu Pak Dwi. Tapi alhamdulillah Pak Dwi
Pak Dwi telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, Iya, keluh betul. kesah saya, dan saya dapat menemukan solusi. Lalu saya dapat menemukan langkah selanjutnya yang akan eh, saya jalani dari percakapan kita kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Fajar. Jadi sudah lumayan lega nih Pak nggih, Iya betul Pak dengan Dwi. mencurahkan isi hati Pak Fajar yang mungkin selama ini Pak Fajar pendam, minimal sedikit terlepas beban hati Pak Fajar. Sebetulnya butuh teman curhat sebenarnya Pak Fajar. Mudah-mudahan semua langkah yang sudah Pak Fajar jabarkan, rencanakan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Apa yang Pak Fajar harapkan dari anak-anak dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak bisa lebih baik lagi, motivasi belajar mereka juga semakin meningkat. Amin, 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 amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Pak Fajar, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, kesimpulan apa yang dapat Pak Fajar ambil? Ya, yang dapat saya ambil dari pembicaraan kali ini adalah setelah berdiskusi dengan Pak Dwi, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu menurunnya motivasi belajar murid. Jadi saya sudah mendapat solusi Pak dari percakapan ini, lalu saya juga bisa menemukan langkah-langkah selanjutnya sebagai motivasi belajar murid saya agar bisa meningkat. Oke. Berarti sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi ini ya Pak ya, tujuan yang Pak Fajar maksudkan itu dengan menghubungi saya melalui WA, kemudian bisa berbicara atau berbincang-bincang, mengobrol. Alhamdulillah bisa terlaksana ya Pak Fajar. Dan Pak Fajar sendiri akan terus berusaha untuk merubah cara pembelajaran yang semula teacher sentris menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan Pak Fajar juga ingin berkolaborasi dengan wali murid dalam hal mengawasi perilaku belajar mereka di rumah. Seperti itu. Oke, mungkin dari yang saya sampaikan tadi Pak Fajar ya, saya menarik dari kesimpulan, mungkin ada lagi yang Pak Fajar ingin sampaikan kepada saya. Mungkin sudah cukup Pak Dwi ya. Terima kasih atas waktunya Pak Dwi ya. Jadi sama-sama. Ya, Baiklah Pak. Cukup. Ya. Baiklah Pak Fajar. Jika memang sudah tidak ada yang perlu disampaikan, mudah-mudahan dengan apa yang kita obrolkan bisa memberi manfaat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Fajar. Amin, amin. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama Pak Fajar. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan, saya mohon diri untuk pamit Pak Fajar. Sami-sami. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.